Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Agar pembelajaran kita hari ini aman, kondusif, kita bikin kesepakatan. Oke, wajib memperhatikan pelajaran. Yang kedua, apabila mau bertanya atau mau permisi ke kamar mandi, bisa acungkan tangan. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, ini tidak boleh berbicara. Boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Boleh. Itu yang hadir hari ini? Dapi, Nabil. Dan teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa lihat di depan? Ada kegiatan apa saja? Pindah rumah. Pindah rumah. Kenapa pindah rumah? Tidak nyaman. Tidak nyaman dengan lingkungan. Kan? Ikut ayah kerja. Ada yang pindah sekolah, lingkungannya, sekolahnya tidak nyaman, tidak betah, banyak dijahili oleh orang lain. Nah, inilah materi yang akan kita bahas hari sekarang, yaitu hikmah dari hijrah. Apa materinya sekarang? Hikmah hijrah. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa sih tujuannya setelah kita belajar hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jadi diharapkan setelah belajar ini kita dapat menjelaskan hikmah apa saja yang ada dalam kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh hikmah di balik hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah belajar ini, yang kedua, kita dapat memberi contoh hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Urutan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan menyimak materi dari Bapak, dari slide PowerPoint, dari video yang Bapak tampilkan. Kemudian setelah itu kalian akan membentuk kelompok. Nah, kelompok ini tugasnya nanti menjawab atau membuat poster. Nanti Bapak tampilkan poster yang berkaitan dengan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu. Kemudian nanti dipresentasikan. Setelah dipresentasikan baru nanti ada evaluasi soal. Nanti Bapak kasih soal 5 nomor untuk membuktikan pemahaman kalian. Bisa nggak kalian pelajaran ini? Paham tidak pelajaran ini? Dan yang terakhir, kembali lagi di awal, refleksi, evaluasi dan pengayaan. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sempurna nilainya, akan dikasih remedi. Yang sudah sempurna nilainya akan dikasih pengayaan. Materi kita sekarang adalah hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota
Madinah. Minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang kisah hijrah atau sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sekarang kita bicara tentang hikmah, manfaat, pelajaran apakah, pesan-pesan apakah yang terkandung dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yang pertama, ulet. Ulet, tahu ulet? Tahu ulet? Bukan binatang, bukan. Ulet itu tidak pantang menyerah. Meskipun menghadapi ancaman dan kesulitan, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dan tidak pernah menyerah dalam perjuangannya. Meskipun dakwahnya dihalang-halangi, sahabat-sahabatnya dianiaya, disakiti, tetap Nabi melaksanakan dakwah. Mau dakwah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang kedua, tawakal. Hikmah yang kedua, tadi ulat. Yang kedua apa? Tawakal. Tawakal didasari oleh keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dulu. Harus yakin. Yang kedua, pasrah. Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadisnya. Tawakal itu bukan berarti mengikat unta baru berdoa kepada Allah. Tapi tawakal itu mengikat unta sambil berdoa kepada Allah. Kalau kita berarti jangan belajar dulu baru berdoa, tapi belajar sambil berdoa, memasrahkan segala hasil pelajaran yang telah kita lalui kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas ini adalah melahirkan sesuatu dengan niat yang tulus dan tanpa pamrih, tanpa pengen dipuji, tanpa ingin dilihat, tanpa ingin didengar. Itu ikhlas. Melakukan sesuatu tanpa pamrih, tulus karena Allah. Tadi sudah Bapak jelaskan apa saja hikmahnya dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita bagi-bagi kelompok, ya. Kita bagi-bagi kelompok. Linknya sudah Bapak taruh di sini. Kelompok yang akan kita bentuk hari ini, nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, tunjuk satu ketua kelompoknya siapa. Yang kedua, sekretaris atau notulen yang nulis siapa. Yang ketiga, tunjuk presenternya yang mempresentasikannya, ya. Kelompoknya pertama, apa saja hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Bagaimana contoh penerapan hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah dalam karya poster. Jadi kalian nanti ada 5, tadi kan hikmahnya, pilih satu. Nah, misalnya ulet. Apa bentuk posternya? Boleh kata-kata, contoh poster. Tadi ada hikmahnya tentang kerja keras, tekun dan ulet. Tuh. Kerja keras, tekun, ulet, teliti agar hidup lebih tertata. Cukup kata-katanya saja, gak usah digambar, gak usah pakai gambar. Tapi mau dihias silakan. Dihias silakan. Ini ikhlas, cukup kata-katanya saja. Ini kerjasama, ya. Nanti dibikin sebagus mungkin, seindah mungkin. Pakai pensil warna silakan, pakai krayon silakan. Kelompoknya. Nah, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Tulis nama kelompoknya. Baik, semuanya sudah mengerjakan
Membuat posternya sudah? Oke, kita undi siapa yang maju, siapa yang presentasi ya. Tim 1, kelompok 1, silakan maju. Kelompok 1 silakan. Nggak apa, presentasi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, perhatikan. Saya di sini. Saya di sini Dari kelompok 1 dari kelompok 1 akan mempresentasikan, akan dipresentasikan akan menampilkan hasil karya dari kelompok 1. dari kelompok 1. Ikhlas membuat hati kita tenang. Oke. Apakah sudah? Gimana? Bagus? Bagus. Bagus kan? Bagus. Silakan kembali lagi ke kelompok. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik, semuanya sudah melakukan presentasi. Semua kelompok mempresentasikan, menampilkan hasil karya posternya yang sangat bagus, sangat indah. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik, kesimpulannya yang pertama, hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu ular. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga kerja sama. Yang keempat tawa. Dan yang terakhir adalah bergotong royong. Oke. Oke, selanjutnya itu evaluasi. Silakan teman-teman, anak-anakku, tulis soal yang ada di depan dan silakan dikerjakan. Siapkan buku tulisnya, siapkan buku paketnya. Silakan ditulis dulu soalnya. Sudah mengerjakan LKPD, semuanya sudah mengerjakan tugas. Ada yang nilainya di atas KKM atau kriteria kecerdasan tujuan pembelajaran, ada yang pas, ada yang di bawah. Nah, bagi yang nanti Bapak bagikan hasilnya, bagi yang nilainya di atas rata-rata, silakan dibuka lagi, dihafalkan surat At-Tis untuk minggu depan sebagai PR. Nah, untuk yang di bawah KKM atau KKTP, oh tadi lupa, yang pas juga silakan pelajari atau hafalkan surat At-Tis sebagai PR, sebagai pengajaran. Nah, untuk yang di bawah nanti Bapak bagikan juga. Silakan kalian pelajari lagi tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu juga dijadikan sebagai PR. Apa saja sebutkan 5 hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Minggu depan kita akan mempelajari tentang surat At-Tin. Surat At-Tinnya harus dihafal, artinya harus dihafal. Nanti kita akan pelajari apa saja pesan pokok dari surat At-Tin. Alhamdulillah, gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kemudian hari. Kita tutup dengan bacaan doa setelah belajar.